Salam dari Binjai. Binjai lagi. Keren ya. Gak ada kerjaan lain apa? Capek kali lah aku kalau gini terus. Seminggu ini aja udah 4 kali aku harus pindah rumah. Tahu kau? Kau kira gampang apa nyari rumah baru? Lagian kenapa harus pohon pisang sih? Kenapa nggak pohon lain gitu kan? Itu pohon-pohon bambu di sana itu. Kau salam dari Binjai kan sana. Nggak ada yang bakal marah itu. Yah, jangan gitulah Cong. Kami ngerti kondisi kau lagi susah. Tapi jangan bawa-bawa hantu lain lah. Ah, terserah kalian aja lah. Pindah ke Pondok Indah juga lama-lama aku nih. Emang setan kau. Belanjaannya ini aja Pak. Iya itu aja. Oke, jadi totalnya 14 juta ya Pak. Oh ya udah ini. Hah? 14 juta? Apanya kau ini? Aku belanja dikit gitu kok bisa 14 juta. Mau naik haji kau ya? Apalah Bapak nih. Selalu lah Pak, jangan nuduh-nuduh gitu. Kalau nggak mampu bayar ya nggak usah beli Pak. Yah, bukan masalah nggak mampu bayar. Udah nggak wajar itu harganya itu. Cemananya kau ngeranya nih? Itulah Bapak. Makanya kalau beli itu tengok-tengok harga Pak. Di sini kan udah jelas harganya. Timun 10.000 per kilo. Bapak beli 2 kilo berarti 20.000. Rambutan 30.000. Bapak beli sekilo. 20 tambah 30 50.000 masih. Nah, ini satu lagi. Pisang per buahnya 1 juta. Bapak beli satu sisir, isinya 14 juta berarti. Harusnya Bapak seneng dong, malah dapat bonus 50.000. Oi, kok udah gila ya? Gimana ceritanya pisang harganya bisa 1 juta per biji? Udah ngada-ngada kau ini. Mentang-mentang aku baru pertama ini ke Binjai mau kau tipu-tipuin aku. Salam dari Binjai. 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 Sampai sini paham? Udah nggak ada lagi pohon pisang di Binjai ini asal kau tahu. Kau kira kau aja yang pusing? Kami pun pusing kalau gini ceritanya. Aha, mampus. Apa pendapat Anda tentang viralnya Salam dari Binjai? Menurut aku bagus-bagus aja sih. Dalam artian kita kan menganggapnya sebagai hiburan aja kan ya. Bercandaan doang buat seneng-seneng gitu. Cih, Watashi sangat tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Berani sekali kau manusia membuang-buang waktu berharga Watashi. Sekarang kau harus membayarnya dengan nyawamu. Rasakan jurus Pamukas, api neraka abadi. Hiat, shit, hiat. Sakit nih orang kayaknya. Apa pendapat Anda tentang viralnya Salam dari Binjai? Nggak kau lihat mataku nih bang. Lelah Hayati bang, lelah. Tiap hari aku mesti begadang jagain kebun pisang tuh bang. Kalau nggak dijagain, habis semua tuh pohon pisangnya dibantai bocil-bocil barbar itu. Mantap. Saya sangat senang dengan viralnya Salam dari Binjai ini. Karena semenjak viral, omset saya meningkat berkali-kali lipat. Pelanggan terus saja berdatangan, tidak habis-habis. Saya sangat senang. I'm sorry, what did you say? Can you say it in English please? I can't speak bahasa. Aneh sih menurut aku. Emangnya apa sih bagusnya Salam dari Binjai itu? Lucu enggak? Keren enggak? Nggak ngerti deh aku lihat cowok-cowok ini. Kok ini nanya apa ngejek? Udah tahu orang kena musibah, masih aja kau tanya apa pendapat Anda? Kuludahin laris kau. Oke pemirsa, itulah tadi pendapat masyarakat dan korban dari viralnya Salam dari Binjai.
melaporkan langsung dari neraka abadi. Terima ini. Namaku Congki. Aku memang belum lama menjadi pocong. Tapi keseharianku yang sekarang sebagai pocong sangatlah menyenangkan. Perjalananku sebagai pocong dimulai 4 bulan yang lalu. Saat itu, saat aku masih menjadi seorang manusia, aku mengalami kecelakaan. Ditabrak kereta. Woi, bukan kereta yang itu, woi. Kereta api lah, tren. Ah, kebiasaan animatornya ini. Mentang-mentang orang Medan disebut kereta, malah sepeda motor dipikirnya. Saat itu, saat aku masih menjadi seorang manusia, aku mengalami kecelakaan ditabrak kereta. Sebagai seorang wibu, hal pertama yang terlintas di pikiranku saat ditabrak kereta adalah, wah, matilah aku ini. Yes, masuk isekai aku ini, masuk isekai. Ternyata tidak. Ternyata aku malah menjadi pocong. Hari-hari pertamaku sebagai pocong tentu tidaklah mudah. Tidak tahu harus apa, harus kemana, ingin bertanya pun tidak tahu ke siapa. Akhirnya selama beberapa hari pun aku hanya rebahan. Rebahan sembari berpikir, merenung, meratap, dan berusaha menerima kenyataan bahwa aku sudah menjadi pocong. Jujur, aku pun memiliki penyesalan karena masih banyak hal yang belum kulakukan saat masih hidup. Ya, begitulah. Tanpa terasa, beberapa hari pun berlalu. Sampai pada akhirnya, aku bertemu dengan dia. Masih sangat jelas diingatanku saat pertama aku bertemu dengannya. Dengan senyum manis di wajahnya, dia pun berkata, Bellissimo di Shopee, gratis ongkir. "Kamu ngapain sendirian di sini?" Untuk sesaat aku terpana. Tak pernah kusangka ada pocong secantik ini. Setelah itu, aku pun menceritakan kondisiku kepada Depi. Ya, pocong setengah malaikat ini namanya Depi. Aku pun bercerita kepada Depi bahwa aku masih baru menjadi pocong dan belum tahu apa-apa tentang dunia perpocongan. Mendengar ceritaku itu, Depi hanya tersenyum dan berkata, "Tenang aja, ada aku kok. Aku bakal ajarin kamu kok." Mendengar jawaban dari Depi, jantung yang kukira sudah tidak lagi dimiliki seorang pocong berdetak dengan amat kencang. Depi pun kemudian mengajariku tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang pocong. Mulai dari hal dasar seperti teknik-teknik melompat maupun hal-hal penting lainnya. Di sela-sela waktu belajar, Depi pun memperkenalkanku dengan seorang pocong. "Cong, kenalin, ini pocong." Cih, ganggu waktu berduaan orang aja. "Oh, apa-apa?" "Pocong. Ini namanya pocong." Kenapa dia dipanggil pocong? Karena pocong adalah singkatan dari pocong bencong. Sama seperti Depi, Mas Pocong mengajariku hal-hal tentang dunia perpocongan, seperti cara menakuti orang, kerjaan sampingan pocong, hingga lokasi-lokasi yang penting diketahui seperti berkat Depi dan Mas Pocong, hari-hariku sebagai pocong pun terasa menyenangkan. Kenalan pocongku pun mulai bertambah. Ada Udin, Bayu, dan Ujang. Tapi tidak hanya pocong, aku juga bertemu Andi dan Andri, dua bersaudara tuyul kembar. Siti si kuntilanak trendy, James si Dracula nyasar, dan Arya. Hari-hariku sebagai pocong pun dipenuhi kebahagiaan. Ternyata enak juga ya jadi pocong, begitu kupikir. Tapi semua berubah semenjak hari itu.
Seperti biasa, setelah melakukan rutinitas harianku, aku pun bergegas pulang ke rumah. Jangan salah, walaupun sudah menjadi pocong, pulang ke rumah tetaplah menjadi hal yang menyenangkan untukku. Oh iya, yang aku maksud rumah itu bukanlah yang seperti ini, apalagi seperti ini. Tapi yang menjadi rumahku sekarang adalah pohon pisang. Ya, hanya sebuah pohon pisang biasa, tidak lebih dan tidak kurang. Menjadikan pohon pisang sebagai rumah tentu tak pernah terlintas di pikiranku saat masih hidup. Lebih ke tidak masuk akal malah. Tapi entah kenapa, semenjak menjadi pocong, dari sudut pandangku, aku melihat pohon pisang sebagai rumah yang sangat amat nyaman. Home sweet home. Ya begitulah. Sebentar lagi juga aku akan sampai ke rumah. Untuk sesaat aku terdiam mencoba memahami apa yang kulihat ini. Rumahku telah hancur. Hancurnya rumahku yang merupakan pohon pisang tentu bukanlah hal yang baru. Karena saat setelah berbuah, pemilik pohon pastilah akan menebang pohon pisang tadi. Dan aku pun hanya perlu pindah ke pohon pisang terdekat. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah sejauh mata memandang, yang kulihat hanyalah pohon pisang yang sudah jatuh bergelimpangan. Melihat hal tersebut, aku pun langsung bergegas menuju ke rumah Depi. Tapi ternyata, keadaannya pun sama. Rumah Depi pun juga sudah hancur. Ku coba mencari Depi, tapi sama sekali tidak dapat kutemukan dia. Begitu juga dengan Mas Pocong, Udin, Bayu, dan Ujang. Aku sama sekali tidak bisa menemukan mereka. Aku tidak bisa menemukan siapa-siapa. Sampai pada akhirnya, aku bertemu dengan Andri dan Andi. Ndri, kalian ada lihat Depi atau pocong-pocong yang lain nggak? Ada. Setelah itu, Andi dan Andri pun menceritakan kepadaku tentang apa yang mereka ketahui, termasuk tentang keberadaan Depi dan pocong-pocong yang lain. Mereka bilang bahwa Depi dan pocong-pocong yang lain sudah pergi ke tempat yang lain untuk mencari tempat tinggal yang baru. Jadi gitu ceritanya. Setelah selesai mendengar cerita dari Andri dan Andi, aku pun bergegas untuk kembali mencari Depi dan pocong-pocong yang lain, menggunakan informasi yang mereka berikan. Sepanjang perjalanan, kulihat pohon-pohon pisang sudah jatuh bergelimpangan. Sampai pada akhirnya, aku menemukan satu pohon pisang yang masih berdiri tegak. Aku pun coba menghampiri pohon tersebut. Namun, saat sudah dekat, aku melihat ada dua manusia di depan pohon pisang yang tadi. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Sesaat aku merasa tidak percaya dengan apa yang kulihat. Hanya dalam hitungan detik, pohon pisang yang berdiri kokoh itu pun tumbang. Pasti mereka nih yang dimaksud Andi dan Andri tadi. Tentu saja aku merasa marah dan jengkel atas apa yang mereka lakukan. Namun karena tidak bisa berbuat apa-apa, aku pun melanjutkan pencarianku untuk menemukan Depi dan kawan-kawan. Tempat demi tempat ku datangi, berbagai tempat telah ku kunjungi. Ternyata kondisinya sama saja. Akhirnya, karena sudah tidak tahu lagi mau kemana dan sudah tidak tahan lagi melihat kondisi di negeri ini, aku pun hanya bisa mencoba pasrah dan ikhlas. Kemudian muncul ide di pikiranku. Gimana kalau aku pindah ke luar negeri aja ya? Dan sebagai seorang wibu semasa hidup, tentu saja negara yang aku pilih adalah Jepang. Dan ketika sampai di Jepang, ternyata benar, keadaan di Indonesia dan di Jepang sangatlah jauh berbeda. Di sini, pohon-pohon pisang masih aman dan terjaga. Aku pun dapat memilih banyak dari pohon pisang yang ada sebagai rumahku. Akhirnya, aku pun menjadikan salah satu pohon pisang tersebut sebagai rumahku. Tenang, senang, dan bahagia. Itulah yang kurasakan. Mulai hari ini akan kumulai hidup bahagia di Jepang. 大丈夫でさ。だって君、やばいよ。